Siapakah sebenarnya Allah itu? Mengapa manusia gagal mengenal Allah? Bagaimana manusia bisa mengenal Allah? Apakah Allah benar-benar ada? Bagaimana dengan kedaulatan Allah dan kebebasan manusia? Dan bagaimana dengan misteri besar tentang Tritunggal? Temukan jawabannya dalam program Grounded in the Bible. Saudara, jumpa kembali dalam program GIB, Grounded in the Bible, mendasarkan segala sesuatu hanya pada Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dan kami boleh belajar firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pernahkah kita bertanya, saudara-saudara, siapa sebenarnya Allah itu? Mari kita mulai dari satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah manusia. Di Golgota, hampir semua orang gagal mengenal Yesus. Penjahat yang hampir mati berseru, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Lukas 23 ayat 42. Dan seorang perwira Romawi, setelah melihat cara Yesus mati, ia berkata, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Markus 15 ayat 39. Ironisnya, saudara-saudara, yang paling hina dan yang paling asing justru mengenali siapa Yesus sebenarnya. Rasul Yohanes menulis, "Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya." Yohanes 1 ayat 11. Ini bukan hanya kisah orang-orang di Golgota. Ini adalah gambaran setiap generasi manusia. Manusia gagal mengenal Allah, bukan karena Allah tidak menyatakan dirinya, tetapi karena hati manusia tertutup. Mengapa manusia gagal mengenal Allah? Alkitab menjawab, saudara-saudara, bahwa akal budi manusia tidak cukup untuk menembus keilahian Allah. Paulus menulis, "Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita." 1 Korintus 2 ayat 7. Lalu ia menambahkan, "Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat itu, sebab kalau sekiranya mereka mengenal, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia." 1 Korintus 2 ayat 8. Manusia bisa sangat cerdas, sangat religius, namun tetap gagal mengenal Allah. Namun di sisi lain, saudara-saudara, Allah memerintahkan manusia untuk mengenal dan mengasihi Dia. Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Matius 22 ayat 37. Masalahnya, Ayub bertanya, dapatkah engkau menyelami hakikat Allah atau mencapai batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Ayub 11 ayat 7. Kalau begitu, bagaimana manusia dapat mengenal Allah? Jawabannya adalah ini. Allah menyatakan dirinya. Pengetahuan tentang Allah bukan hanya soal pikiran, tetapi juga keterbukaan hati dan ketaatan. Yesus berkata, "Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah atau aku berkata-kata dari diriku sendiri." Yohanes 7 ayat 17. Dan dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, saudara-saudara, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Matius 5 ayat 8. Allah dalam kasih dan kesabarannya menjangkau manusia melalui firman-Nya. Kekristenan bukan hasil pencarian manusia akan Allah, melainkan Allah yang mencari dan menyatakan diri kepada manusia. Puncak penyataan itu adalah Yesus Kristus, saudara-saudara. Rasul Yohanes menulis, "Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah memurniakan pengertian kepada kita.
supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Dan Yesus berdoa, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Apakah Allah benar-benar ada? Saudara, Alkitab menyebut dua saksi yang besar. Yang pertama, ciptaan. Daud menulis, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 2. Paulus menegaskan di sini, saudara-saudara, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Roma 1 ayat 20. Yang kedua, kitab suci memulai dengan Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Namun iman tetap diperlukan, sebab tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Saudara, Alkitab juga menyatakan Allah melalui nama, karya, dan sifatnya. Tentang namanya, pemazmur berkata, namanya kudus dan dahsyat. Mazmur 111 ayat 9. Tentang karyanya, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ibrani 1 ayat 3. Tentang sifatnya, sesungguhnya Engkaulah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasihnya. Mazmur 145 ayat 8. Saudara, namun Allah juga Maha Kuasa dan berdaulat. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Mazmur 135 ayat 6. Lalu bagaimana dengan kebebasan manusia? Allah berfirman, Aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Ulangan 30 ayat 19. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 4. Dan saudara-saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Sekarang kita tiba pada misteri besar Tritunggal. Alkitab menyatakan Allah itu esa. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ulangan 6 ayat 4. Namun juga menyatakan kemajemukan pribadi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26. Pada baptisan Yesus, ketiganya hadir. Sesudah Yesus dibaptis, segera Ia keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Matius 3 ayat 16. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Saudara-saudara, dan puncak penyataan Allah Tritunggal adalah salib. Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Markus 15 ayat 34. Di sanalah kasih Allah dinyatakan sepenuhnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saudara-saudara yang dikasih, Paulus berkata, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan
dan menguduskan dan menebus kita. 1 Korintus 1:30. Saudara-saudara, Allah yang benar adalah Allah dari salib. Di Golgota, Allah turun ke tempat yang paling rendah agar kita dapat diangkat ke tempat paling tinggi. Dan janjinya bagi kita adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami belajar firman. Terima kasih atas rahasia yang Engkau nyatakan. Karena Engkau adalah Allah, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, penolong, memberkati, bahkan Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.